bangun! Selamat pagi adik-adik! Semoga adik-adik selalu sehat dan selalu bersemangat. Yuk kita mulai persiapan ibadahnya. Pertama, persiapkan hati adik-adik. Eits, jangan sampai adik-adik bermalas-malasan ya. Kedua, duduk yang tenang dan manis. Jangan nonton sambil makan ya adik-adik. Ketiga, persiapkan Alkitab dan media ibadah virtualnya. Jangan sambil main games atau sosmed ya. Wah, adik-adik benar-benar taat ya. Pakai masker, tidur cukup, makan banyak, tetap di rumah ya. Selamat hari Minggu. Shalom adik-adik. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Hari ini ketemu lagi dengan kakak-kakak sekolah minggu, Kak Mariati, Kak Evoni, dan kakak-kakak sekolah minggu yang lain. Dan hari ini pemusik kita adalah Kak Elsa dan Kak Yohanes. Nah, adik-adik semuanya sudah siap? Kita memuji Tuhan ya. Tapi sebelum kita memuji Tuhan, kita angkat saat teduh dimulai. Amin. Adik-adik, kita bernyanyi dari PKJ nomor 11 ayat 1 dan 3. Kita nyanyi bareng-bareng ya adik-adik. Ibadah sekolah minggu ini dibuka di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Khalik langit dan bumi.
Amin. Berilah keadilan kepadaku dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari penipu dan orang curang, sebab Engkaulah Allah tempat pengungsianku. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah yang mengambil prakarsa untuk mendamaikan kami dengan diri-Mu. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas segala pengorbanan-Mu untuk kami. Tolonglah kami untuk senantiasa mengingat penderitaan-Mu sehingga mati di kayu salib. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Adik-adik masih semangat untuk memuji Tuhan? Untuk itu pastinya adik-adik merasakan betapa baiknya Tuhan itu pada kita sampai saat ini. Untuk itu lagu pujian kita akan bernyanyi betapa baiknya Engkau Tuhan. Kita bernyanyi adik-adik sambil berdiri. Adik-adik, kini saatnya kita mendengarkan hukum Taurat yang ketujuh, yaitu jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa berhati suci serta bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang berumah tangga harus saling menghormati dan setia. Demikianlah hukum Taurat yang ketujuh. Adik-adik, kini tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan lagu pujian kita, Yesus kupanggil, Yesus kuundang. Menuntun setiap
sekarang tibalah saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman, adik-adik siapkan Alkitabnya ya. Karena kita mau mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan nanti oleh teman kita, Juan Siregar. Jadi adik-adik buka Alkitabnya yang tertulis di dalam Lukas 22 ayat 56 sampai 62. Mari kita baca sama-sama ya adik-adik. Lukas 22 ayat 56 sampai 62. Demikian firman Tuhan. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk di dekat api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata, "Juga orang ini bersama dengan dia." Tetapi Petrus menyangkal. Katanya, "Bukan, aku tidak kenal dia." Tidak beberapa lama kemudian, seorang lain melihat dia lalu berkata, "Engkau juga seorang dari mereka." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak." Dan kira-kira sejam kemudian, seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh, orang ini juga bersama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Seketika itu juga, sementara ia berkata, "Berkokohlah ayam." Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Amin. Adik-adik, masih ingat nggak cerita minggu lalu yang dibawakan oleh Kak Rani? Masih ingat nggak adik-adik? Yaitu tentang Yesus dan saksi dusta. Ingat nggak adik-adik? Nah, sebelum itu adik-adik, sebelum cerita Yesus yang akan diadili, ada lagi nih cerita yang adik-adik perlu harus dengarkan. Nah, untuk itu ayo kita dengarkan ya adik-adik. Semuanya duduk diam dan dengarkan ya kakak cerita. Pada suatu malam, setelah Yesus selesai perjamuan malam bersama dengan murid-muridnya, Yesus berkata kepada Petrus, "Petrus, kamu nanti menyangkal saya 3 kali sebelum ayam berkokok." Lalu Petrus berkata, "Tidak dong, aku kan akan bersama-sama dengan Tuhan." Lalu datang Tuhan Yesus mengatakan, "Ingatlah kata-kataku." Nah, pada saat mereka di Taman Getsemani, Yesus menyuruh murid-muridnya. Siapa aja murid-muridnya Tuhan Yesus yang menemani Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani? Ada Petrus, ada Yakobus, dan Yohanes. Itulah ketiga muridnya yang menemani Yesus berdoa di Taman Getsemani. Mereka disuruh berdoa, ternyata apa yang mereka lakukan adik-adik? Mereka malah lebih enak tidur. Tahu nggak tidur? Sampai ngorok loh adik-adik. Pernah nggak adik-adik mendengar mama papa mengorok? Apa adik-adik sendiri ngorok? Nah, begitulah saking pulasnya tidur. Nah, setelah Yesus berdoa, Yesus datang menyamperin mereka. Kata Tuhan Yesus, "Kamu disuruh berdoa tetapi tidur." 3 kali loh Tuhan Yesus berdoa, balik lagi melihat murid-muridnya, 3 kali mereka tidur pulas. Tapi pada saat Yesus berkata kepada murid-muridnya yang 3 tadi, apa yang terjadi? Yudas datang bersama segerombolan pasukan. Yaitu mereka membawa pedang dan pentung. Bayangkan adik-adik, yang ketiga muridnya tadi langsung takut. Yudas datang dan prajurit itu langsung membawa Tuhan Yesus. Dibawa kemana adik-adik? Yesus dibawa ke rumah imam besar. Kemana tadi? Ke rumah imam besar. Dibawalah Yesus di sana. Tadi ketiga muridnya termasuk Petrus takut. Mereka langsung menyingkir, mereka menjauh. Yang lainnya langsung kabur kemana nggak tahu adik-adik. Tapi Petrus, karena dia emang benar-benar sayang sama Tuhan Yesus, dia mengikuti Tuhan Yesus dari jauh. Tuhan Yesus dibawa oleh pasukan tadi dan Petrus yang melihat dari jauh. Nah, setelah sampai di rumah imam besar, Petrus melihat dari kejauhan bahwa Yesus sudah di rumah imam besar. Dia melihat dari kejauhan, dia takut. Nanti kalau dilihat pasukan itu nanti aku ditangkap, jadi dia takut melihat dia dari jauh. Nah, kalau di sana adik-adik, kalau misalnya ada seseorang yang mau diadilin, di sana banyak orang yang rakyat di sana yang mengikuti, tapi mereka tidak masuk ke dalam, mereka di halaman. Adik-adik tahu kan halaman, kalau di sana kan halamannya luas ya. Mereka di halaman itu membuat perapian.
Adik-adik tahu perapian ya, kalau anak-anak sekolah yang selalu pramuka tahu ya bikin perapian ya. Nah, mereka membuat perapian. Nah, pada saat mereka membuat perapian itu, disitulah mereka berkeliling mengelilingi api yang di tengah-tengah tadi, yang di tengah-tengah halaman tadi. Mereka kelilingi di situ karena karena hari sudah malam, udara dingin. Jadi mereka di situ. Petrus juga di situ dia duduk adik-adik. Ternyata di tempat orang yang berkerumun tadi, yang di tengah-tengah perapian tadi, ada yang mengenal si Petrus, yaitu seorang perempuan. Dia mengatakan di sini, "Kamu kenal dia juga kan?" Langsung Petrus bilang, "Tidak, aku tidak kenal dia." Lalu Petrus pergi, nanti takut ditanya-tanya lagi, mendingan aku pergi. Pergilah Petrus. Kalau di sana karena halamannya luas, perapiannya banyak, Petrus pindah ke perapian yang satu lagi. Di situ dia duduk, dia jongkok, tapi dia masih bisa memantau Tuhan Yesus. Nah, di saat dia duduk di situ, ada seorang laki-laki juga bertanya, "Kamu kenal dia kan?" Dia berkata begitu kepada Petrus. Datang Petrus untuk kedua kali mengatakan, "Tidak, aku tidak kenal dia." Lalu Petrus pergi lagi. Takut nanti tanya sama seorang laki-laki tadi. Tidak lama, 1 jam kemudian Petrus juga pergi, dan tapi masih bisa memantau, masih bisa melihat Tuhan Yesus dari kejauhan. Dan kira-kira sejam kemudian seorang laki-laki berkata dengan tegasnya, "Sungguh orang ini bersama-sama dengan dia, sebab dia juga orang Galilea." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak kenal dia." Dan ternyata adik-adik tiba-tiba ayam berkokok, tanda sudah pagi. Petrus teringat apa kata Tuhan Yesus kepadanya, bahwa 3 kali Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Petrus pergi, dia menangis, dia berlari ke tempat yang sunyi, dia menangis sejadi-jadinya, dia sangat menyesal adik-adik. Nah, sekarang pertanyaannya, adik-adik pernah nggak menyangkal Yesus? Mungkin adik-adik nggak tahu menyangkal seperti apa ya. Kalau adik-adik pernah melakukan seperti satu nih, kakak kasih contoh ya. Di saat adik-adik ini saatnya mau ibadah, datang teman yang mengajak main. Misal katakanlah namanya si Budi. "Budi, main yuk." Padahal adik-adik sudah mau mendengar, mau mengikuti ibadah. "Budi, main yuk." Adik-adik ngelihat ke kanan kiri. Waduh, banyak juga teman yang mau main ini. Aduh, gimana ya? Mau ibadah atau mau bermain? Lalu adik-adik pergi bermain. Itu satu, adik-adik meninggalkan ibadah dan adik-adik mementingkan bermain, itu satu, menyangkal. Satu lagi seperti ini adik-adik. Di saat adik-adik sekolah, ada lihat teman kanan kiri menyontek. Padahal adik-adik sebenarnya bisa. Tapi adik-adik karena melihat teman kanan kirinya nyontek, adik-adik ikut menyontek. Itu menyangkal juga namanya. Nah, yang ketiga, adik-adik pernah nggak makan di tempat umum? Misalnya kita katakanlah ke KFC sama mama sama papa. Di sana kan banyak orang nih. Adik-adik di saat mau berdoa, tengok-tengok kanan kiri. Malu banyak orang. Adik-adik nggak berdoa. Itu sama dengan menyangkal Tuhan Yesus juga. Nah, dari ketiga tadi yang kakak sebutkan ini, adik-adik pernah nggak melakukannya? Kalau adik-adik pernah melakukannya, berarti adik-adik sama dengan menyangkal Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kalau adik-adik pernah menyangkal seperti yang kakak bilang tadi, sekarang mari adik-adik kita mohon ampun kepada Tuhan. Dengan apa kakak? Kita mohon ampun kepada Tuhan dengan kita berdoa, dengan kita membuat perbuatan kita yang tidak baik itu kita ganti, kita rubah jadi berbuat baik. Jadi itulah cerita kita hari ini. Mudah-mudahan adik-adik dapat melakukan firman ini dengan baik, dan dari perbuatan yang tidak menyenangkan Tuhan, kita ganti jadi perbuatan yang menyenangkan Tuhan. Kita rubahlah sifat-sifat kita yang tidak baik menjadi baik agar menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih. Hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati kami Bapa. Biarlah Engkau mengajar-ajari kami Tuhan, agar kami menjadi anak yang baik, anak yang patuh kepada orang tua, terutama kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau jadikan kami menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Kami berdoa di dalam anak-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Waktunya aktivitas. Lipat kertas origami sehingga membentuk 4 persegi kecil dalam satu lembar kertas. Lalu, buat segitiga di kedua sisi kertas origami. Dengan tekukan yang ada, dengan sangat mudah membuat segitiga. Lalu lipat kertas ke kiri dan ke kanan. Hingga membentuk seperti ini. Lipat kertas 2 cm. Sehingga mulai terlihat bentuk bintang. Rapikan sehingga membentuk bintang yang cantik. Buat beberapa bintang. Gambar mata dan hidung sesuai dengan kreasi kalian. Tempel bintang menggunakan selotip di benang. Kerjakan yang rapi ya, hati-hati karena menggunakan gunting. Selesai. Tempel di pintu, di dinding kamar, atau dimanapun yang kalian suka. Selamat berkreativitas adik-adik. Adik-adik, kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, sebagai respon firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 301. Ku ingin berperangai. Kita nyanyi bareng-bareng ya adik-adik. Ibadah sekolah minggu kita telah selesai. Kita akan mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau bersama-sama berdoa, doa yang telah diajarkan oleh Tuhan kita Yesus. Untuk kita mari bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, itulah yang menyertai kita hari ini, esok, dan selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa